Mas Fitra, bagaimana sih sebenarnya pemerintah hari-hari ini membaca kekhawatiran masyarakat begitu? Tentu tadi disebutkan sebenarnya bukan masalah angkanya, tapi justru sumber ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi angka ini kenapa bisa sampai seperti ini begitu yang harus menjadi concern begitu ya? Betul ya, rupiah itu adalah simptom ya, sebagaimana kalau kita demam itu kan bukan penyakitnya, Ya. tapi demam adalah reaksi Gejalanya. tubuh, ya reaksi tubuh atas ada sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita, gitu ya. Nah itu bisa melihatnya dalam dimensi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek tadi juga Mas Rifki juga sudah menjelaskan ya bahwa ada tadi rating dan seterusnya ya. Jadi tadi dalam klasifikasi saya tentang MSCI, S&P dan lain-lainnya itu sumbangannya 171 basis point yang tadi disampaikan Mas Rizky sebagai concern domestik ya. Nah concern domestik itu apa? Dalam lembaga-lembaga rating ini ya. Kalau kita membaginya MSCI itu lebih ke governance market (ISG) dan kalau MSCI itu lebih ke arah performa fiskal. Nah kalau kita lihat ya. Terakhir di bulan Maret ya, kita bandingkan dengan kondisi di bulan April yang baru diumumkan ya, kondisi APBN kita. Di bulan Maret itu defisitnya 0,93%, 240 triliun rupiah. Tetapi pengumuman terakhir ya, defisit kita 164 triliun rupiah, yang mana itu 0,6%. Nah, jadi defisitnya malah mengecil. Kenapa? Porsi belanja tetap ya untuk kemudian melakukan serangkaian belanja-belanja yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi di sisi yang lain ya, dari sisi penerimaan juga meningkat ya. Nah kalau kita lihat ya ada temuan yang menarik ya. Kalau kita lihat dari Cortex ya untuk PPH untuk Cortex atau pengumpulan pajak yang kurang bayar terutama yang untuk karyawan pribadi itu naik 83% ya. Untuk karyawan yang bukan karyawan tapi pribadi ya, jadi konsultan dan seterusnya, dia bukan karyawan kan kategorinya, itu naik 949%. Saya Mbak juga menjalankan peran saya sebagai konsultan ya di beberapa tempat. Itu saya harus kurang bayar ya, bayar plus kurang bayar. Biasanya saya kurang bayar cuma 2 digit, itu udah 3 digit. Ya memang sesuai dengan tren itu dan bukan hanya saya, ini adalah bukan temuan anekdotal tapi udah temuan yang general. Nah artinya apa? Dalam konteks ini Cortex menjadi salah satu game changer. Bukan complete reform, tetapi ada potensi, ini juga bisa meningkatkan potensi revenue kita. Nah itu makanya lembaga rating ini ya ketika melihat performa itu harusnya ya dia bisa lebih tone down. Yang kedua dari sisi MSCI ini kan concernnya adalah pertama governance sudah kita kerjakan. Yang kedua adalah MSCI itu akan selalu balik ke tempat-tempat yang memiliki potensi return on equity tinggi. Return on equity itu tinggi basisnya apa? Basisnya growth. Ketika kita melihat Q1 growth 5,61%, itu harusnya bisa menjadi basis. Meskipun MSCI ini masih wait and see, tapi harusnya setelah Juni memasuki bulan Juli, apalagi nanti memasuki bulan September, harusnya ini sudah rebound lagi gitu ya. Nah, jadi kalau saya lihat ya batas bawah dari ISG itu 6.500 sekarang udah di bawah, harusnya itu potensi reboundnya lebih tinggi lagi. Nah, rupiah kembali lagi tadi 16.700. Jadi menurut saya ini akan sangat baik sekali kalau orang yang punya dolar sekarang itu jual. Kenapa? Karena ini adalah kondisi yang paling tinggi ya, mungkin dalam beberapa pekan ke depan gitu. Nah, jadi tetapi jelas bahwa kalau kita bicara rupiah ya, dalam kohort umur kita mungkin itu sangat terbayang memori masa lalu tahun 98. Karena wah rupiah udah melewati batas psikologis di tahun 98, 16.800. Nah padahal kita lupa waktu itu kan meloncatnya dari mana? Dari 6.000 ke 16.800, dari 5.000 ke 16.800. Ini kan yang terjadi adalah ya dia gradually terdepresiasi tetapi tidak ekstrim. Nah, sekalian menjawab tadi yang concern disampaikan oleh Mas Rifki, memang sepanjang tahun kalau kita lihat ya sepanjang beberapa tahun terakhir, setiap ada pengumuman asumsi makro terkait dengan nilai tukar pasti akan lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Nah kenapa? Ini masalah struktural. Ini masalah symptoms kita demam ya. Sakitnya apa? Industri kita nggak kuat. Ada deindustrialisasi. Itu sudah saya buktikan secara akademik, ada papernya, Real Exchange Rate, Trade Balance, and Deindustrialization in Indonesia. Ketika basis industrinya terbatas, maka selalu akan ada tekanan rupiah di jangka panjang. Maka rupiah tidak berhak untuk menguat selama industrinya itu tidak bertambah tinggi kontribusi terhadap GDP. Sekarang kontribusi tinggal 19%. Dulu di tahun 2000 awal 26-27%. Padahal yang harus kita lakukan adalah membalikkan tren ini. Makanya di Astata Cita nomor 5 ada tidak hanya hilirisasi tapi ada industrialisasi.